Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dari tim Esako. Oke, jadi buat training hari ini, itu saya mau fokus buat pending task saya ya, dari yang ini, daftar ulang yang harus upload dokumen itu, lalu termasuk pembahasan kemarin yang ada template website dari Pak Sani, gitu. Oke, jadi yang pertama ini saya mau jelasin dulu terkait yang template website itu ya untuk Pak Sani untuk di bagian eventnya. Jadi di bagian website itu ya di dalam halaman eventnya kemarin kan kita mau edit di sini ya Pak buat informasinya gitu. Nah nanti semisal nih saya ada taruh blocks baru gitu ya. Ini anggap aja ini informasi barunya. Informasi event pasti K3 umum gitu. Nah, nanti kalau mau save si bloknya ini buat jadi template, itu Bapak bisa klik aja dari blocksnya. Nah, nanti di sini, ini kan ada settingan untuk blocksnya nih, Pak. Nah, ini ada tombol ini. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan yang udah kita edit, biar bisa dipakai di tempat lain, gitu. Jadi nanti diklik aja tombol ini, nanti ada pop-up-nya ini kan, mau di-save sebagai custom atau enggak. Nanti kita save aja. Nanti kalau kita ada event lain nih, saat ada event lain, lalu mau edit juga gitu ya, mau ditambahkan blocks yang tadi, itu kita bisa langsung sama ditarik dulu. Nah, di sini ada bagian baru Pak, custom gitu. Jadi nanti tinggal ditarik aja yang ini gitu. Jadi nanti isinya udah sesuai yang di setup di awal. Jadi nggak perlu ngetik ulang satu-satu gitu Pak. Berarti ini per section ya, bukan satu full template. Kalau halaman, karena dia di dalam sini jadinya nggak bisa pakai template yang halaman sih Pak. Sebenarnya ada yang template halaman, tapi kan dari ininya, opsi-opsi dari sininya ini udah bawaan dari Odoo-nya ya, kayak jam mulai dan lain-lainnya. Gitu. Ya. Jadi yang bisa di-save dari ininya, dari blocks-nya, section-nya, gitu. Berarti kalau mau bikin satu event pendaftaran Mm-mm. harus seret sectionnya dulu, nggak langsung Ya, jadi template. ya tetap diseret dari section-nya. Tapi at least isiannya udah kebawa, Pak. Gitu. Oke. Oke, clear ya Pak buat yang di sini. Clear. Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau jelasin terkait ini ya kebutuhan buat upload dokumennya. Yang tadi pagi dari Pak Sani juga udah kirim nih. Kan kalau mau daftar eventnya, itu perlu upload juga KTP, ijazah berwarna, pas foto, surat keterangan, surat pernyataan, sertifikat, dan lain-lain. Nah, jadi ini buat setupnya, setelah saya cek-cek buat workaround-nya ya, Bapak Ibu. Jadi best practice-nya itu ada di, sebentar. Oh, ini saya jelasin ini dulu deh, tracking-nya. Kemarin kan saya jelasin project nih, Pak Bu. Jadi nanti buat track peserta trainingnya, itu jadinya kita tetap pakai project aja, Pak Bu. Karena setelah saya cek, kayaknya paling oke pakai project. Gitu. Jadi nanti, semisal ini ya, yang training ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari, ini kan buat track ininya ya, kayak setup venue dan lain-lain. Jadi nanti kita punya 2 project aja untuk masing-masing event. Buat yang satunya, ini nanti untuk attendee gitu mungkin. Attendees ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari. Itu. Jadi nanti akan ada 2 project ini. Nah, untuk isiannya nanti kita bisa split, misal baru, terus day one-nya gitu ya. Ada berapa hari gitu kan untuk trainingnya. Nanti bisa disetting seperti ini. Nah, lalu yang perlu kita buat lagi ada satu di sini Pak Bu, yaitu
project untuk event registration. Tapi kalau yang ini nggak masing-masing training. Jadi kita cukup buat satu aja. Jadi ini kita buat nih event registration. Gini aja. Nah, ini nanti yang di sini itu akan menyimpan data-data dari form yang akan diisi oleh customer-nya Bapak Ibu, peserta trainingnya. Untuk upload dokumen-dokumen kayak KTP dan lain-lain, itu nanti informasinya akan masuk di sini. Di sini. Nah, gimana caranya mereka buat upload? Itu nanti setup-nya dari website Bapak Ibu. Jadi nanti kita buat form di website. Jadi ini, sebentar. Nih ya. Nah, nanti di website kita buat menu baru aja untuk formnya itu. Jadi nanti kita tambahkan menu ya di sini, misal form gitu. Continue, lalu create page. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan form ya di sini. Form ini saya pilih acak dulu. Nah, nanti di sini semisal nih form daftar ulang gitu. Nah, nanti form ini itu kita bisa generate action-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita klik di tombol submit itu, di settingan formnya, di sini ada action-nya kita bisa apa. Nah, di action-nya ini kita set jadi create a task. Task itu yang di sini ya, yang di dalamnya project, ini kita sebut sebagai task. Nah, jadi nanti kalau ada yang submit form ini, dia akan otomatis membuat task di dalam project. Gitu. Nah, di sini kalau kita pilih create a task, itu kan kita harus pilih nih, project mana yang bakalan kita buat tasnya saat pengisian form ini. Nah, ini kita pilih yang event registration. Jadi nanti semua event akan masuk ke project yang event registration ini. Gitu. Buat sekarang gitu dulu ya, Pak Bu. Nah, nanti kita bisa isi nih buat field-field yang di sini disesuaikan aja. Dan nanti sebenarnya ini buat field yang wajib diisi itu di sini, message subject ini. Ini kan ada tulisannya ya, mandatory. Jadi nanti kita fungsikan aja dia sebagai nama. Karena kan kita maunya nanti uh, tasnya ini tuh namanya peserta ya. Misal gini ya, peserta A gitu. Ini maunya kan gini. Jadi nanti yang ini message subject kita jadikan dia sebagai nama aja gitu. Jadi nanti bisa di drag aja paling atas. Nah, untuk mengganti labelnya itu bisa dicek yang di field ini ya, Pak Bu. Di field ini kita ganti nama. Gitu. Lalu sama yang di bagian bawahnya kita bisa set. Yang penting ada nama sama mungkin kita bisa tambahkan untuk ini training yang diikuti. Gitu. Nah, dua ini teks, lalu sisanya kita bisa set jadi upload file. Jadi yang lain saya hapus dulu ya. Ini. Nah, ini kan ada file. Kita set di sini, misal dia KTP, berarti labelnya jadi KTP. Gitu. Nah, buat upload file ini kita bisa set juga maksimum filenya sama file size-nya juga. Gitu. Nah, nanti kalau mau tambahin field baru, kita bisa klik tombol field di sini, Pak Bu. Tambahin aja, nah, ijazah ya. Ijazah berwarna. Sama buat tipenya kita set jadi file upload. Gitu. Nah, buat field di sini kita bisa kasih description juga, Pak Bu. Kalau misalnya ini diaktifkan, description kita bisa kasih di sini. Semisal minimum D3. Gitu. Dan ini bisa di-set jadi required juga. Jadi nanti kita bisa buat aja satu-satu buat isiannya. Ada KTP, ijazah berwarna, dan lain-lain. Nah, kalau yang terakhir kan ada tuh sertifikat SKP lisensi gitu ya. Kalau semisal mau dibuat di satu field aja, itu kita bisa buat jadi, ya saya tambahin dulu field baru, sertifikat SKP lisensi, gini. Tipenya sama, pakai yang file upload, tapi nanti di maksimum filenya kita bisa ganti nih, semisal jadi 3 gitu, biar dia bisa upload 3 dokumen dalam satu field. Gitu.
Nah, ini nanti kita save aja buat form yang di sini. Jadi nanti sewaktu customer-nya mau daftar ulang, dia bisa langsung isi di sini aja. Bisa isi nama saya ya. Ini mau ikut ahli K3 umum. Terus upload KTP. Saya pakai file seadanya dulu ya. KTP, ijazah. Lalu gini. Nah, nanti kalau sudah dia submit, nah nanti akan ada thank you page-nya. Ini juga masih bisa diedit. Termasuk ini tombol go to homepage-nya nanti kita edit aja. Jadi kalau misalnya dia apply untuk 2 orang, dia ada tulisannya. Kalau mau daftar ulang lagi untuk peserta lainnya, kita klik sini. Gitu. Nanti dia akan diarahkan ke form ini ya jadinya. Kita edit aja buat tombolnya. Gitu. Nah, nanti setelah customer-nya udah submit, dia akan muncul di sini, Bapak Ibu. Sebentar. Sorry, event registration. Nah, ini kan ada nih yang barusan isi tadi. Kalau kita klik, nah di dalamnya ini ada isinya. Jadi nanti bagian ngecek daftar ulangnya itu ceknya dari bagian project event registration aja. Gitu. Jadi nanti dicek, oh oke, ini udah eligible. Kalau udah eligible, ini bisa di assign ke training yang terkait gitu. Ini kan dia bilang nih, dia ikut ahli K3 umum. Nah, nanti di bagian project ini kita bisa arahin. Oh, dia berarti ini attendees ahli K3 umum. Gitu. Nanti di save aja. Nah, ini dia udah masuk nih ke ini. Attendees ahli K3 umum. Gitu. Jadi buat track pesertanya pakai opsi yang di sini. Itu lalu oh ya, mungkin kan ini tadi formnya masih bisa diakses untuk umum nih, Pak Bu. Kalau semisal maunya formnya itu cuma nanti aja di-share kalau dia udah fix daftar, kan itu akan dihubungi oleh admin dari SAKO-nya. Itu mau baru dikasih linknya. Caranya gimana? Itu kita bisa pakai di sini site properties. Nah, ini kan ada in menu, itu kita nonaktifkan aja gitu. Jadi nanti kalau di nonaktifkan, nah dia nggak akan muncul untuk tombol formnya. Jadi nanti yang bisa akses cuman orang-orang yang dapat linknya ini, gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Gimana untuk flow yang di sini? Effortnya kecil, Mbak. Latihan kita itu banyak. Jadi gini ya, buat form ini ya, ngomongnya ya, itu apakah bisa dia itu sekali buat, itu dipakai lagi, itu bisa nggak? Kalau tiap Iya, Pak. harus buat lagi, aduh. Formnya satu buat, Pak. Makanya tadi kan saya buat di sini proyeknya event registration nih. Jadi nanti setiap isi form itu dia akan masuknya di sini event registration. Nah, nanti dari pihak yang ngecek itu kita bisa assign ke oh dia daftarnya training yang di sini gitu. Iya, karena kalau ngumpul jadi satu itu sulit bagi yang operation karena itu satu pelatihan ya bisa 20 orang nih. Dia harus mapping satu-satu di satu folder project tadi ya untuk yang registration itu. Tapi memang biasanya kan tetap harus dicek dia eligible atau enggaknya per pesertanya kan, Pak? Benar, cuma banyak itu bisa nyampur dia nanti. Ini kan jadi satu. Bisa nggak itu? Gimana ya caranya? Atau sebentar. Ini dibuatkan nanti dia otomatis training yang akan diikuti itu yang dipilih, kemudian dia akan mengelompok di situ. Sebentar Bu. Sebenarnya kalau di grouping harusnya bisa. Nah, cuman kan kalau pemilihan ini kan tadi saya pakai free text ya soalnya yang di sini. Berarti kan harus di itu buatkan formulanya. Bentar ya.
Oh iya. Tapi masalahnya Nanti kan di billing kan bisa. projectnya itu cuma satu registrasi untuk itu. Coba buka komunikasi dulu. Itu ke ada rumahnya sendiri-sendiri. Advance soalnya, ya advance. Sebenarnya kan ada opsi selection di sini Pak Bu, biar opsinya lebih sama. Nah, cuman dia nggak ngambil data sih. Jadinya harus diisi manual di sini. Kayaknya akan lebih repot lagi. Kayak diisi dulu trainingnya ada apa aja. Kayaknya lebih repot lagi sih daripada pakai teks. Kalau dibuat per batch gitu gimana ya Pak? Jadi nanti memang ada banyak proyeknya, ada batch gitu. Tapi nyeting satu-satu lagi ya? Jadinya harus buat form di webnya per batch-nya Pak. Malahan. Kalau di sini tadi, iya kalau di sini tadi, at least kayak misal tadi kan ini ya, saya balikin dulu. At least dari bagian yang ngecek berarti tinggal lihat aja, oh oke, eligible, dia daftar apa, terus ya udah dipilih aja, tinggal gitu. Dipilih yang sesuai. Kadang namanya sama gitu Pak. Nama apanya ini? Nama orangnya. Kalau nama orangnya sama, problemnya di mana ya Pak? Problemnya orang yang mana itu gitu loh. Kalau Harusnya memang sortnya by NIK. Oke, kami sama. berarti Mungkin sama. sebentar. Ini sih Pak Bu, soalnya ini field-nya kan nggak bisa ditambahin nih Pak Bu. Karena pakainya yang standar ya. Mungkin kalau misalnya custom saya bisa bantu tambahin field NIK di sini. Tapi karena enggak, jadinya karena di sini teks makanya masuknya di sini. Dan nanti kalau semisal dia ditambahin pun field NIK di sini, tes. Sebentar, coba ya. Hmm, hmm. Oke, sebentar. Kalau semisalnya ada field NIK-nya, tapi harus di search gitu gimana Pak Bu? Jadi gini, ini ya, bentar saya tambahin field baru. Nggak gini-gini. Oke, ini ya Pak Bu. Ini tadi kan dia udah ada NIK-nya di sini. Nah, ini sebenarnya bisa di search, di filter gitu ya. Jadi nanti pakai yang custom filter ini, karena dia tadi di description-nya, si NIK-nya, jadi nanti description. Pakai description contains NIK-nya. Berapa ya tadi? 315. Gini. Search. Salah.
berapa ya tadi? Oh, 351. Description contains 351. Nah, terus nanti dia muncul datanya. Gitu sih mungkin Bapak Ibu. Gimana? Tapi di filter jadinya, di search, bukan di grup. Tapi ya ceknya tetap satu-satu sih, maksudnya masuk. Terus, oh oke sesuai. Terus di-assign ke, oh berarti dia peserta yang di sini, gitu. Itu yang sudah di-upload itu downloadnya di mana, Pak? Download gini. Attachment-nya itu. Iya, ini bisa diklik download ini Pak, nanti ke download di sini. Masuk ke device-nya. Di mana? Fiturnya yang mana? Kenapa Pak? Yang downloadnya, oh di situ ya? Iya, Di sebelah di foldernya ini. Iya. Begitu kita pilih orangnya, attach-nya di sebelah kanannya ini ya? Iya, kayak yang tadi ini ya semisal. Terus dia cek. Iya, karena kalau nama pasti bingung dia. Ini yang pelatihan sama pelatihannya ada 3 gitu ya. Namanya kebetulan hampir sama. Yang ini itu pelatihan yang mana? Nah, kalau NIK mungkin bisa. Dan mungkin sama. Untuk event registrasi tadi pesertanya kalau sudah ditarik ke kelasnya itu di event registrasi masih ada atau? Udah nggak ada Pak. Ini ya, semisal dia di attendees ahli K3 umum. Nah ini di sini udah nggak ada, jadi dia masuk ke sini, attendees di sini. Gitu. Nah baru nanti kalau mau track yang perharinya lulus atau enggaknya itu berarti dari yang sini. Gitu sih Pak Bu. Oh, upload-nya di situ. Pindah D-nya di situ. Iya, dia masuk di sini, di attendees ini. Jadi yang di event registration dia udah kosong. Ini full data-data yang baru isi form tadi. Gitu. Oh, berarti setiap ada peserta baru langsung masuk ke event registrasi. Setelah dicek langsung masuk ke kelas di event registrasi sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Oh, benar Pak. Gitu sih, gimana Pak Bu? Dari sisi upload dokumen sampai masuk ke ini buat nge-tracking. Untuk yang upload dokumen masih oke lah pakai cara itu, gitu lah. Nanti kita lihat. Cuman yang nge-tracking ini yang saya juga masih ragu ya. Itu kan kalau contoh kan cuma satu pelatihan ya. Kalau lebih dari satu pelatihan berarti proyeknya beda kan ya? Iya, beda project. Beda proyek ya. Nah, yang jadi masalah. Oke, nggak masalah. Jadi masalah itu gini. Sebelum pelatihan berarti kita setting dulu proyeknya kan? Iya. Tiap pelatihan berarti setting proyek lagi kan? Ya Pak, nanti kalau semisal nih, kan kalau buat project baru, misal ya, project baru, terus kan biasanya yang bikin repot karena kita harus buat stage-nya dulu nih, kayak dibuat gitu ya. Nah, nanti bisa dibuat, biasanya tuh maksimum berapa hari Pak trainingnya? Kan mau di-track per hari kan ya? Ada yang 1 bulan. Oke, kalau yang 1 bulan di-tracknya gimana? Tetap per harian kah? Atau kayak per tesnya, per ada tes? Kelihatannya effortnya kalau per hari agak sulit. Kita sudah pakai Zoho itu aja ya. Biasanya nggak ada operation sih. Operation butuh nggak per hari? Enggak, Pak. Pakai absen aja biasanya kalau Zoom. Itu kan link ke teman ketiga ya? Enggak, Pak. Enggak juga. Kalau teman ketiga absennya Ada absen sendiri. Kalau Zoom itu buat simpenan backup. Berarti kita nggak butuh absen lagi kan? Itu kan pakai teman ketiga itu butuh. Masalahnya teman ketiga masih ada. Ada. Ya.
Gimana Pak Bu? Berarti yang di sini di tracknya per apa? Mungkin ini aja sih. Apa tadi dari daftar ulang, terus Masuk ke iya projectnya. juga. Daftar ulang itu kan memastikan orangnya sudah confirm ikut. Nah, Iya. setelah dia siapa hari hadir nggak hadir itu nanti kita ada aplikasi sendiri. Nah, yang penting adalah passing grade-nya itu apa namanya status dia lulusnya itu untuk kita trigger ke sertifikat gitu. Boleh deh. Jadi stepnya cuma daftar lulus gitu aja. Oh, berarti lulus sama enggaknya aja. Oke. Berarti misalnya ya ini. Sebentar, saya hapus ulang lagi aja. Oke. Tendis gini ya. Tendis dia isinya ada new aja sama lulus. Atau mungkin sambil ada tidak lulus gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa, ini ya, ini kan udah jadi projectnya. Nah, si project attendance ini, kalau kita masuk ke setting, ini dia bisa jadi template nih, Bapak Ibu, buat projectnya. Nih ya, dia udah jadi template. Jadi nanti kalau setiap ada event baru, lalu kita mau buat project untuk seleksi attendees-nya, kita tinggal klik new, pakai yang ini, attendees. Jadi kita tinggal buat namanya, semisal nanti ada attendees, ahli K3 umum yang tanggal 15 Februari gitu kali ya. Ini, lalu create project. Nah, ini udah ada ininya, isian di sininya. Jadi kita udah nggak perlu setup buat stage-nya. Nanti tinggal dari yang bagian operasionalnya tetap ceknya di sini aja, event registration. Misal yang ini, oke dia eligible, udah diarahin aja ke yang sini. Gitu. Udah dia masuk ke sini, di dalamnya sini. Kalau nanti kalau misal oke dia lulus, berarti taruh lulus, kalau enggak berarti di sini. Gitu. Gimana Bapak Ibu buat flow-nya di sini? Nah, kalau untuk downloadnya tadi itu kan satu-satu ya. Kalau dibuat per nama gimana? Di zip gitu. Dibuat gimana? Zip. Oh, zip. Yang misal kalau company gitu ya. Apa ya? Ya, Nah, itu satu-satu. Mama duduknya langsung sekalian itu ada nggak? Oke, jadi ini kalau dari saran saya ya Pak Bu, karena kita maunya tetap uploadnya sebagai zip. Jadi misal nih di ahli K3 umum 15 Februari ada company yang daftarin 5 pesertanya gitu ya, 5 pegawainya. Nanti kita buat new dulu di sini itu nama company-nya. Gitu, company A. Oke, ini di add. Nah, nanti yang kita import di sini itu nama pesertanya, peserta company A. Sebentar, saya pindah share screen ya, biar bisa lihat. Oke. Nah, nanti si template-nya itu kita cuma ini Pak Bu, title project parentas. Jadi nanti ini kan tadi namanya ya, nama pesertanya, projectnya yang mana, sama parentasnya. Parentasnya itu berarti yang kita buat tadi, si nama company-nya. Gitu. Ini saya copy dulu ya nama projectnya. Itu. Oke. Nah, nanti waktu kita import dia di sini, oke, import.
Nah, dia akan masuk di sini, di dalamnya company A. Ini kan ada subtask nih, Pak, Bu. Nah, dia akan muncul di sini, bahwa dia bagian dari sini. Jadi nanti buat upload zip-nya, itu ditaruh sini aja. Sebentar, ada nggak ya zip? Oke, ini ya. Misal zip gitu dia kirimnya. Oke. Nanti disimpannya di sini, di company-nya. Jadi pesertanya masuk di subtask. Nah, subtask kan dia nggak muncul nih di depan. Ini kita bisa munculin Bapak Ibu kalau mau track. Nanti diklik aja di sini, ada yang show subtask. Nah, ini dia akan muncul. Oke, ada Lucky dari company A sama Rifki dari company A. Nanti sama, ini tinggal ditarik aja. Oh, dia lulus gitu. Oh, dia nggak lulus. Gitu. Tapi secara datanya, dia akan kesimpannya dari sisi company A-nya. Gitu. Ini dokumen zip-nya. Gitu. Maksud saya yang tadi yang di peserta nama Elmi, itu kan filenya satu-satu ya. Nah, itu mau kita download zip langsung Oh, downloadnya enggak ekspor, langsung di-download gitu. Nah, ini kan ada 3, kalau ada bisa dibuat jadi 1 gitu. gini, Pak. Oke. Tadi kan dia import formnya kesimpannya dalam satu ini ya, satu chat ya hitungannya. Ya. Nanti diklik aja tombol 3-nya lalu download file. Nanti dia ke exportnya zip gitu. Itu namanya langsung acak gitu. Nggak bisa dibuat. Iya, kalau penamaan dia kita nggak bisa setup sih, Pak. Oh. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Termasuk tadi saya jelasin juga ya kalau yang company saran saya flow-nya seperti itu. Sampai sini gimana Bapak Ibu? Pertanyaan saya sekarang gini, ini kan tadi sudah nge-link ke web ya, projectnya tadi ya, jadi kan ya. Untuk Ya, awal kemarin di apa namanya pertemuan kemarin itu kan project itu nge-linknya ke SO tuh ya. ya. Ya, webnya ketika registrasi dia nge-link ke SO tuh. Ketika ya di sini. Ya. Nah, ketika sekarang itu dirubah nge-link ke project, ini tetap nge-link nggak SO-nya? Tetap Pak, kan itu beda ya. Kan itu dia apply nih di event. Dia apply, register, dan seterusnya. Nanti kan dia akan jadi si sales order. Siap. Nah, nanti kan Bapak tetap kontak untuk pembayarannya kan. Pembayarannya kan dari adminnya kontak. Nah, nanti dari adminnya sekaligus kirim link yang ini, link form tadi. Ya, oke. Jadi dia setelah daftar ulangnya akan masuk project. Tapi daftar eventnya masuknya di sales order. Ya. Gitu. Berarti yang SO oke, terus itu tadi ketika dia sudah daftar itu dia masuk ke attendee ya, masuk ke attendee, betul ya. Oke, begitu dikirimin formnya tadi, dia akan masuk ke sini project yang apa tadi? Yang registrasi. Ya, ini mungkin di bintang aja biar nanti dia paling depan. Oke, nanti di sini. Oke. Ini masih oke sih. Cuman grade lagi itu ya. Soalnya gini, kan kita ada 11 skema ya, 11 skema pelatihan. Nah, 11 skema itu berarti kalau kita setting awal aja 11 aja nggak masalah sih. Yang jadi masalah adalah pengalinya itu event. Bener kan? Ya. Itu ada solusi nggak? 11 settingan konfigurasi ini, tapi bakal diulang-ulang per event. Gimana caranya? Kan tadi ada oke lah, yang tadi jadikan template tadi ya? Iya. Nah, berarti 11 skema ini jadi template gitu. Nanti ketika dia mau buat event, tinggal narik template-templatenya gitu ya? Kalau isiannya cuma new, mana tadi? Isiannya cuma new, lulus tidak lulus sih better di satu template aja sih Pak. Oh gitu. Nanti tinggal dia udah pakai template attendees. Ya, ini tinggal judulnya aja. Tinggal judulnya aja. Gitu.
Ini mengedukasinya ini yang lumayan effort ini. Nangkep ya tadi. Oke, mungkin bisa dibuat template per bidang. Itu kan ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Itu dibuat template semua. Jadi nanti kalau mau bikin Enggak, tinggal hari-harinya kita skip lah. Kan tadi Ya. kita sepakati hari-harinya nggak masalah, Ya. cuman statusnya dari dia masuk sama lulus itu aja. Ya. Nah, makanya akhirnya disepakati sama. Ya. Jadi itu nanti dijadikan template. Kalau nambah mungkin tinggal nambah tanggal aja. Nama semua tanggal aja. Untuk dalamnya kan pakai template. Kita kan nggak butuh apa namanya kayak punya teman K3 ada praktek ada itu nggak butuh semua. Langsung conclusionnya aja kan. Iya. Statusnya dia berubah dari nggak lulus atau kalau lulus atau nggak lulus. Oke. Mbak ini bisa create sertifikat nggak ya aplikasi ini? Create, Pak. Ya, ketika dia lulus, sertifikat attendance itu bisa di print, bisa nggak? Kemarin kan daftar, dia create barcode ya, tiket ya. Nah, kalau ini sudah statusnya dia lulus, bisa nggak dia create sertifikat? Create ya. Kalau create kayaknya belum ada deh, Pak. Sebentar. Attendance. Ya, attendance sertifikat ini. Kan banyak yang minta ya. Ya. Sama suka gitu ya, keterangan. Makanya produk kita itu kan itu, Mbak. Itu tadi tiket lagi sih, Pak. Ya, Kalau sertifikat, karena bukan segmennya, bukan khusus latihan ya, ya. kecuali di custom ya. Sertifikatnya isinya mau gimana tuh, Pak? Kita ada template-nya sih. Nama pelatihan. Coba dikirim kan, coba template-nya kita ikut. Yang apa? Yang attendance itu kan, Pak? Iya. Nanti kita punya. Sudah saya kirim di grup. Oke. Sebenarnya Pak Bu, kemungkinan itu bisa-bisa aja. Mereka biasanya minta sertifikat attendance gitu. Nah, sebenarnya tuh harusnya sih bisa-bisa aja. Cuman saya kalau harus buatin PDF baru, setupnya itu harus pakai Studio, Pak Bu. Ya, tahu. Studio ini harus custom. Custom ya. Iya. Itu kalau yang lulus nggak lulus itu bisa diekspor nggak? Bisa di entah PDF entah Excel gitu. Reportnya aja. Reportnya apa? Nanti bisa diganti pakai yang list view ini, Pak. Ini kan ada list. Nah, ini kita bisa pilih lalu ekspor. Gitu. Jatuhnya report aja sih, Pak, kalau ekspor yang di sini. Kalau dalam bentuk sertifikat, nggak apa-apa, nanti kita ada aplikasi sendiri. Oh ya udah. Ini Pak, ada stage lulus tidak lulus. Gini doang. Pelatihannya ada? Pelatihannya, sebentar. Kalau itu nanti waktu ekspor, ini kan emang di list ini nggak ada nama projectnya nih, Pak. Kita tambahin aja kalau mau di ekspor project.
sorry. Nah, ini udah ketambah project, export. Nah, nanti di sini ada projectnya yang ini. Ya, Oh, yang tadi kecil. gitu. Biasanya kita buatnya nggak manual. Manual dari daftar nama peserta. Sebagai Oke, udah clear ya Pak Bu dari yang sini. clear. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ke pembahasan seharusnya ya. Jadi seharusnya kita udah bisa masuk basic accounting buat hari ini. Sama kemarin kan sempat ada pertanyaan terkait payroll, lalu mungkin yang maintenance aset dan lain-lainnya. Itu saya hold dulu ya Bapak Ibu, kita masuk ke accounting dulu. Nanti kalau semisal dari accountingnya udah clear, saya baru jelasin yang itu. Gitu. Jadi nanti yang penting flow dari ininya, dari bisnisnya udah jalan dulu semuanya. Gitu ya. Ya, oke. Oke. Kalau gitu saya masuk ke accounting. Jadi di accounting itu kita ada aplikasinya sendiri ya Pak Bu, aplikasi accounting di sini. Nah, pertama kita bisa masuk ke settingnya dulu. Di dalam settingnya itu kita mungkin yang bisa di setup pertama ada ini default taxes-nya. Kalau dari Bapak Ibu defaultnya ternyata nggak pakai tax untuk penjualan ataupun pembeliannya, nanti ini bisa dihapus aja, dikosongin aja. Gitu. Kalau ada bisa dibiarin aja kayak gini. Lalu mungkin Kalau kombinasi gimana? kombinasi. Ada yang ada yang nggak ada. Oke, ini lebih ke defaultnya aja Pak. Nanti kan waktu di sales ordernya atau purchase ordernya itu kan kita bisa set pakai atau enggak Oh, teksnya. gitu. Ya. Jadi yang di sini better yang mayoritasnya aja, mayoritasnya pakai apa enggak. Gitu. Oke, itu aja sih Pak Bu buat setupnya. Oh sama di ini inventory valuation-nya nanti pakai yang perpetual aja. Karena yang periodik ini biasanya nggak dipakai di Indonesia. Gitu. Lalu ada ini ya, mau ada budget per project nggak Pak Bu? Ada sih. Oke, kalau ada ini kita aktifin dulu analytic accounting sama budget management. Gitu. Cuman dua ini saya jelasinnya di advance accounting di next meeting. Tapi ini kita aktifin dulu aja. Nah, nanti kita save untuk setup-setupnya. Ledgernya nggak ada ya? Nggak ada settingan ledger ya? Kita pakai ledger apa gitu? Itu ada menu sini Pak. Oh, ada sendiri. Nah, pertama yang kita masuk di sini ada ini chart of account atau bagian akunnya. Ini dulu, secara default ada 116 bagian akunnya gitu. Kalau di Esako sekarang ada ini enggak ya, settingan bagian akun sendiri? Berapa, Wen? Nggak ngitung Pak. Nggak pernah lihat berapa sebelahnya. Ada sih, cuman nggak ingat. Oke, mungkin kalau emang mau pakai defaultnya O2 aja, sebenarnya dia sudah lumayan lengkap sih Pak gitu. Nanti kalau misalnya emang ada yang mau ditambahin, bisa ditambah aja gitu. Contohnya di sini untuk bank kan di sini sama O2 disediain ada dua nih. Kalau soal dari Bapak Ibu mau di split tuh ada Bank BCA, Bank BNI dan lain-lain, nanti bisa di rename aja gitu. Nanti diklik aja, ini di rename ya. Contohnya dia Bank BCA. Lalu yang satunya jadi Bank Mandiri. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang lain bisa di create new aja. Gitu. Kodenya bisa disesuaikan aja. Yang penting type-nya pakai yang ini bank and cash. Gitu. Oke.
itu Nganggur tuh, Pak. Nganggur nggak apa-apa. kenapa? Oh, dia pakai code yang depannya ya. Backnya Iya, itu ya. iya. Itu ya. Pakai kode yang akunnya. Gitu. Buat bagian akun setupnya nanti seperti itu aja. Lalu di sini kita punya yang namanya jurnal. Jurnal ini kita anggap sebagai bukunya Bapak Ibu. Jadi kayak katanya di sini kan ada sales, ada purchase. Jadi pencatatan penjualan akan dicatat di jurnal penjualan gitu. Nah, untuk jurnal di sini kita juga punya bank nih. Biasanya kalau bagian akunnya dipisah, di jurnalnya kita juga akan pisah. Gitu. Contohnya di sini Bank Mandiri ya. Karena di sini kita pakai yang Mandiri. Nah, nanti kita buat lagi baru yang Bank BCA tadi. Tipenya yang bank. Nanti bank account-nya kita bisa pilih Bank BCA. Gitu. Nah, lalu buat settingan nih ya, bank, lalu yang cash juga, itu yang perlu kita set up lagi adalah di dalam jurnalnya itu, kita punya dua tab ini, Bapak Ibu, incoming payment sama outgoing payments. Ya. Nah, di sini kita bisa bedain apakah nanti mau pakai rekonsiliasi atau enggak. Gitu. Nah, mungkin ini nanti saya set up yang Bank BCA, saya set up tanpa rekonsiliasi yang Bank Mandiri pakai gitu ya, biar nanti saya bisa contohin bedanya gimana. Oke, nah kalau yang tanpa rekonsiliasi, di bagian ini outstanding receipt, kita bisa set up dia akunnya sama dengan yang di bank account ini. Gitu. Jadi yang di sini sama, kita pakai BCA. Outgoing juga kita pakai BCA. Gitu. Lalu yang mandiri ini saya set biar dia ada rekonsiliasi. Jadi nanti di sini kita bisa isi sama dengan nama kolomnya ya, outstanding gitu. Outstanding receipt. Lalu yang di payment juga outstanding payment. Gitu. Nah, untuk contohnya penggunaan gimana nanti saya contohkan saat payment. Gitu. Lalu selain jurnal, di sini kita juga ada set buat teksesnya, Bapak Ibu. Kalau mau di otak-atik isiannya kayak gimana. Buat teks sendiri, ini kita pisahkan yang sales sama purchase. Jadi nanti ada dua opsi ya, untuk penjualan sama pembelian. Gitu. Ya. Nah, di dalam teks ini, saya jelasin singkat saja, itu ada text name, itu yang akan kita pilih saat pembuatan sales order atau purchase ordernya. Itu. Sebentar, saya contohin dulu. Oke, ini ya teksesnya. Ini kan dia 12% nih, sama dengan yang di sini. Lalu di sini ada amount. Amount itu berarti yang akan dihitung. Nah, karena di sini 11%, walaupun tag di sini 12%, berarti sebenarnya dia dihitungnya 11%, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Karena kan sempat ya di kemarin mau ada perubahan teks dari 11 ke 12%. Lalu ternyata ada kembali lagi ke 11%, makanya di sini ada perbedaan. Nanti bisa semuanya bisa di-adjust. Dia bisa di-adjust aja, sesuaikan. Tuh. Lalu yang di advance option, di sini kita punya ini label on invoice. Jadi nanti di dokumen invoice-nya dia munculnya apa. Berarti karena dia 12%, nanti munculnya 12%. Gitu. Itu aja sih buat teksesnya. Itu lalu, oh ya, terkait yang di jurnal, sorry saya balik lagi dikit. Tadi kan jurnal ini buku ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam buku ini, di jurnal ini kita punya jurnal entry. Jadi isiannya ada apa aja, gitu. Lalu di dalam jurnal entry kita punya jurnal item. Jadi jurnal entry itu ininya, payment-nya. Jurnal itemnya itu isiannya. Dia debit kemana, di akun apa, dan kreditnya di mana, di akun apa. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Oke, mungkin saya tunjukkan flow-nya dulu ya, kalau dari pembelian maupun saat penjualan itu kayak gimana. Oke, sebentar saya
siapin dokumen dulu. Ini yang pertanyaan saya kemarin itu bisa kejawab nggak ya? Ketika pembelian ini ikut kapek, ikut consumable itu ada nggak? Kan juga beda. Ikut apa Pak? Sorry. Pembelian itu kan bisa bentuk aset, bisa bentuk material ya, bentuk operation. Kalau material operation kan harus pakai tuh, dia karena dihitung di budget operation. Tapi kalau aset itu kan ada harmonisasi. Di situ ada. Oke, ada setupnya Pak. Tapi buat aset pembahasannya di adverse accounting. Gitu. Postingnya di mana? Ketika pembelian ada pilihan akunnya nggak? Ini ikut Bisa, apa, pembelian apa gitu ada nggak? Ini mungkin saya jelasin sekalian ya. Jadi kalau di yang di bagian akun ini kan dia ada yang tipenya aset nih Pak. Ini misal ini ya kendaraan gitu. Nah di sini kita bisa set dia mau otomatis membuat jadi aset atau enggak gitu. Ada setupnya Pak. Cuman saya jelasinnya waktu pembahasan aset aja biar nggak lompat-lompat. Tapi bisa kita set akunnya. Oh berarti nggak bisa ngeset dari pembelian ya? Jadi saat pembelian nanti kita kan pilih akunnya nih Pak. Nah akunnya kan kita udah set bahwa dia akan buat aset gitu. Itu yang akan masuk ke settingan aset nanti. Siap. Oke, sebentar. Nah, oke. Jadi nanti di drive-nya Bapak Ibu itu saya ada flow untuk ini ya. Kalau kita membuat apa, dia akan men-trigger pembuatan di akun apa. Gitu. Nanti bisa di cek aja kalau misal lupa sama flow-nya. Gitu ya. Oke, ini saya sambil contohin dari bagian pembelian dulu ya. Ini, yang purchase dulu. Jadi nanti saat kita melakukan pembelian, ini purchase ya. Oke, misal seperti ini. Lalu kita confirm ya, jadi purchase order. Nah, ini dia belum trigger apa-apa, Bapak Ibu. Di sini dia belum ada ya, belum trigger. Nah, dia baru triggernya itu saat jadi tagihan atau vendor bill-nya. Termasuk saat kita receive barang, ini dia belum jadi apa-apa dari segi accounting-nya. Nah, saat kita ini upload bill ya, ini saya pakai dokumen seadanya dulu. Lalu kita confirm dia jadi ini vendor bill. Oh, sebentar, bill date-nya dipilih. Confirm. Nah, ini dia akan men-trigger pencatatan di sini. Ini ya, account payable 100 kredit gitu. Jadi kalau kita cek di ini di bagian akunnya, ini trade receivable, di sini dia ada balance kredit 300.000 gitu. Dan untuk informasi postingnya apa itu juga ada di sini Bapak Ibu, journal itemnya. Di sini ada tulisannya dia men-trigger trade receivable 300 kredit gitu. Itu kan ada due juga kan ya? Due nanti dia jadi reminder nggak? Apanya Pak? Tanggal bayar, jatuh tempo. Oke, kalau terkait jatuh temponya kita bisa set di sini Pak ada due date. Nanti jadi apa ke akunnya nanti? Reminder. Bukan reminder sih Pak, lebih ke di sininya nanti kan ada nih list tagihan gitu ya. Ini ada tulisannya due date-nya kapan gitu. Nanti kalau udah lewat ada tulisannya juga. Oh. Gitu. Oke, balik lagi di dalam bill-nya sini kita bisa klik tombol pay
kalau semisal kita bayar ya ke vendornya, kita klik pay. Nah, di sini ada opsi jurnalnya, Bapak Ibu. Jurnal yang kita set tadi ya, ada Bank Mandiri sama Bank BCA. Ini saya contohkan dulu kalau pakai Bank Mandiri, lalu kita klik create payment. Nah, dia akan tulisannya gini, in payment, gitu. Nah, mungkin saya sambil buat satu lagi ya untuk purchase-nya, biar perbandingan yang ada rekonsiliasi atau tidak. Kalau yang tadi AR, untuk AR-nya, account receivable, kalau belum dibayar piutang, itu gimana statusnya? Oke, tadi kan dia, ini Pak, waktu kita confirm dia jadi bill, si receivable-nya, dia kan kredit nih. Nah, saat kita klik tombol payment tadi, si receivable-nya dia akan jadi debit. Ini saya refresh ya. Nah, Bukan yang gross, maksud saya yang transaksional, yang sales. yang ini kan, yang invoice berarti. Invoice. Oke. Sebentar Pak, saya mau bayar di depan tuh. Ada ya. yang pakai TOD. Oke, ini saya selesaiin dulu yang purchase dulu ya Pak. Kita yang beli. Sekaligus saya contohin yang rekonsiliasi dulu. Nanti saya jelasin yang pembelian. Gitu. Sebentar ya Pak. Oke. Ini ya, tadi dia masuk ke debit si receivable-nya saat kita klik payment. Nah, sebentar ini saya buat dulu untuk perbandingan. Dari kredit dari mana? Oke, ini saya pakai yang BCA ya, Pak Bu di sini. Kalau kita klik create payment, dia akan tulisannya paid. Kalau Bapak Ibu notice, tadi yang di sini, di bill yang pertama, pakai Mandiri tulisannya in payment. Kalau yang BCA kita tulisannya langsung paid. Bedanya apa? Karena yang Mandiri kita setup dia pakai rekonsiliasi. Jadi, dia masih apa ya istilahnya kayak nyantol gitu Pak Bu. Jadi dia belum fix masuk ke kita. Kita harus cek dulu gitu. Dan ini kalau kita lihat ya di flow yang di sini, dia kan akan masuk ke outstanding payment untuk yang in payment gitu. Jadi kalau kita masuk ke ini bagian akun outstanding, nah di sini dia ada kredit 300.000 gitu. Tapi kalau kita cek di bank, yang Bank Mandiri, nah di sini dia masih 0 karena dia masih nyantol di yang outstanding tadi. Tapi kalau kita cek yang di BCA, nah dia udah ada kredit balance-nya di sini, Pak Bu, gitu. Karena dia tanpa rekonsiliasi. Jadi dia langsung men-trigger untuk di akun banknya, gitu. Ada rekonsiliasi. Kalau ya pada giro kan, bayarnya kan langsung cash ya. Ada ya Pak? Ada giro. Masuk ya. Oke, kalau semisal yang rekonsiliasi, tadi kan di Mandiri nih Bapak Ibu. Kita bisa rekonsiliasinya, ini ya dari dashboard, ini kan ada Bank Mandiri. Nah, kita bisa tuh catat di sini. Bentar, ya ini Bank Mandiri. Kita kan ada payment tuh, kita klik aja new. Terus kita catat nih, misal pembelian gitu. Pembelian ke ini ya, vendor 2. Nominalnya ini 300.000. Nominalnya 300.000. Dan karena ini kita yang bayar ke vendor, berarti depannya harus ada minusnya. Karena uang kita berkurang. Gitu. Nanti ini bisa di-add aja. Lalu ini ada opsinya reconcile.
Nanti kalau kita klik reconcile di sini, ini ada opsinya ya. Oh, kita mau memastikan pembayaran yang mana, misal yang ini. Terus ini udah ada centang hijaunya. Nah, ini kalau kita cek lagi di vendor bill-nya, tadi kan in payment nih. Ini kita refresh. Nah, sekarang sama dengan yang BCA tadi, dia langsung jadi paid gitu. Dan seharusnya saat kita cek dia dari sisi akunnya, dari yang Bank Mandiri, nah sekarang dia udah ada credit balance-nya gitu. Itu bedanya rekonsiliasi sama nggak pakai rekonsiliasi. Itu sih Pak Bu. Jadi kalau mau lebih aman, mungkin kita cek dulu ya, apakah memang dari bank kita, bank korannya itu udah ada penambahan atau pengurangan nominal, itu pakai rekonsiliasi. Tapi kalau mau yang cepat ya, mungkin saat kita klik pay, dia langsung jadi paid, berarti yang tanpa rekonsiliasi. Gitu. Nih, kalau dari Bapak Ibu gimana? Mau yang mana, Wen? Pakai rekon atau enggak? Tanpa sih. Tanpa. Langsung ada notifikasinya. Bisa lihat itu. Oh, oke, baik. Kan ada yang gitu. Oke. Kalau gitu saya lanjut ya jelasin dari sisi salesnya. Bentar. Oh ya ini. Oke, semisal kita jual nih Pak Bu. Ini ya. Saya buat baru. Ntar, balik yang tadi, yang purchase ya. Purchase itu kita create bill-nya tadi, itu setelah barang diterima atau gimana? Bebas Pak. Ini Oh, dia nggak ngeling ya? Ini nggak ada batasannya. Tergantung stoknya sih Pak. Nggak ada ke ini ya, ke warehouse ya. Ketika barang masuk baru dia bisa create bill atau gimana, atau ada invoice dari vendor atau gimana? Oke, itu ada setupnya Pak. Di sini di bagian purchase, ini ada yang on order atau on receive. Kalau semisalnya kita setup, tadi kan yang on receive ya Pak. Kalau kita upload bill-nya sebelum kita receive, biasanya di vendor bill-nya kuantitinya akan masih 0 gitu Pak. Jadi bukan dibatasin, tapi kuantitinya kita harus ubah secara manual gitu. Tapi bukan yang dilarang, kayak nggak boleh buat gitu, nggak. Itu sih, jadi tetap bisa buat bill-nya. Oh, berarti tetap ini triggernya permintaan pembayaran. Iya. Karena dia kan create, bukan otomatis langsung jadi bill. Nah, dibatasinya ketika barangnya belum masuk. Permintaan pembayaran. Iya, tapi kan ada beberapa aplikasi itu ketika warehouse-nya itu klik receive, langsung dia bilang notifikasi ke invoice. Oh iya. Kadang jalan itu di lampir invoice. Iya Pak, kalau di sini dia di tampilan yang berbeda, soalnya ini receipt dan vendor bill-nya. Iya. Bingung dan sama aja, ini juga bakal bingung. Itu berarti nanti dia akan itu kan PO, kita ketika lihat PO berarti kan jadi utang nih di ledgernya ya. Waktu jadi PO belum ada apa-apa Pak dari sisi accounting-nya. Oh gitu. Ini tadi waktu kita receive barang atau mungkin saat purchase order dia belum create apa-apa. Create-nya tuh waktu ini di vendor bill-nya. Kita upload bill, dia jadi vendor bill, confirm, nah itu baru tuh trigger ini trade receivable. Gitu. Jadi nggak ada utang ya? Di ledgernya ada utang nggak? Ini Pak, hutangnya ada, cuman dia ke-triggernya saat di vendor bill-nya ini, Pak. Kalau pas masih pemesanan belum masuk ke utang? Iya, pemesanan belum. Kalau udah ada tagihannya itu baru. Ya berarti triggernya dia dari penagihan ya? Penagihan. Iya, dari tagihan.
PO belum terrealisasi langsung Nggak mungkin kalau langsung jadi piutang, Pak. Nunggu ini kan realisasi dulu. ada realisasi muncul utang maupun piutang ya nggak boleh. Berarti PO nggak trigger apapun. PO link ke laporan keuangan jadi apa? PO itu dia akan nge-trigger ini dokumen penerimaan barangnya, Pak, yang otomatis. Oh, gitu aja, Pak. Ya, nanti kalau barangnya datang kita validate. Tapi kalau tagihannya itu kita harus upload bill di sini. Tadi bill itu nggak nge-link ke PO. Nge-link, cuman dibuatnya harus klik tombol upload bill ini. Jadi harus upload dulu baru nanti. Data-datanya narik ya? Bukan create data-datanya. Datanya narik ini. Jadi saat kita upload bill, di bagian vendor billnya dia akan ambil data yang ada di ini PO-nya. Oh, oke. Gitu. Jadi nge-linknya nge-link, tapi dia nggak otomatis create aja. Ya, oke. Oke, clear ya Pak Bu dari purchase? Yes. Oke. Begitu, Kalau expense itu apa, Mbak? Nanti expense. expand pencatatan pengeluaran ya. Iya, kan ada petty cash tuh. Itu sebenarnya bisa pakai tagihan juga, Pak Bu. Oh. Jadi nanti, tapi bukan dari purchase order ya, kita bisa buat langsung dari sini. Accounting, vendor, bills. Nah, di sini kita bisa buat manual di sini. Misal ini kali ya, pembelian bensin gitu katakanlah. Ya, benar kayak gitu. Nanti kita add aja di sini gitu. Ini kan sekarang dia label nih Pak Bu, bukan produk ya. Jadi kita bisa free text aja di sini. Versi. Kalau nanti dipilih account-nya. Di sini kita ada opsi ini cycle fuel. Oh, vehicle. Misal ini ya, ini kan bensin. Harganya berapa? Katakanlah kita beli 150.000 gitu. Gini. Lalu nanti di confirm. Oh sorry. Ini kapan tagihannya, kapan harus diisi dulu. Misal hari ini, confirm. Nah, lalu kita bayarnya pakai apa? Misal pakai bank BCA pengeluarannya. Lalu kita create payment. Gitu. Paid. Jadi nanti dari sisi akunnya dia akan ini men-trigger di sini. Dari akun vehicle fuel akan debit 150, lalu di trade receivable-nya berkurang kredit 150. Gitu. Oke ya, buat yang bill. Ya, kan bill. Oke, sudah saya akan nunjukin dari sisi salesnya. Sebenarnya flow-nya hampir sama Bapak Ibu. Dia akan triggernya saat kita create invoice. Proses tadi kan kita kan misalnya ada vendor baru gitu yang mau switch, itu apa nanti bisa dibuatkan form vendornya juga buat daftar vendor ke kita? Oh, ada yang kemarin tuh ya. Yang kemarin nggak ikut soalnya. Ada. Tapi di sini itu kok vendornya itu nggak ada selection ya, Mbak ya. Cuman selectionnya bukan di aplikasi ini. Oh, di luarnya itu. Gimana? Jadi kita cari seleksi vendor, nanti kalau sudah terseleksi baru di input di sini. Ada di kontak dulu ya, master vendor dulu. Oh, oke. Iya, Ya, kalau pembelian ya. Ini tuh sebenarnya ini ya, misal nih kita buat vendor 2, terus kita masih mau bandingin misalnya dari harganya. Tapi kita udah kirim buat ini RFQ-nya ya, mungkin permintaan penawaran. Itu sebenarnya ada fiturnya Pak Bu untuk bandingin harganya. Tapi kalau semisal dirasa lebih ribet ya kalau pakai perbandingan, katakanlah ini kita nggak jadi pakai vendor 2 gitu. Oh bentar, saya buat baru aja. Ini ya, mungkin. Oke. Misal awalnya vendor 2, terus tiba-tiba kita nemu tuh yang lebih murah gitu. Ini sebenarnya masih bisa di cancel, lalu set to draft lagi gitu, buat merubah si vendornya.
Gitu sih, Pak. Kalau mau yang simple ya, nanti di confirm order lagi. Gitu. Ada opsi seperti itu. Oh, ada ya. Mm-mm. Tapi ini cuma perbandingan harga kan? Kalau itu tadi dia cuma ngerubah vendornya, jadi bukan ada perbandingan harganya. Kalau mau pakai perbandingan harga, itu kita ada fiturnya sendiri, Pak Bu. Mungkin saya tunjukin aja ya, nanti bisa dipertimbangkan aja mau pakai atau enggak. Oke, jadi ini kita punya fitur ini. Purchase agreement, lalu nah di sini ada purchase alternatif. Nah, kalau kita aktifkan dua fitur ini, Pak Bu. Jadi semisal nih, ini saya contohkan ya, kita mau beli nih di vendor 2, mau beli ini ya, tumbler gelas kali. Kita mau beli tumbler gelas 100. Harganya 30.000. Nah, ini kita save aja dia. Ini belum jadi purchase order ya, dia masih ini permintaan penawaran. Nah, di sini ada tab baru nih Bapak Ibu, yaitu alternatif. Gitu. Nah, kita bisa create alternatif. Vendornya siapa? Katakanlah vendornya ini, supplier 1. Lalu kita klik create alternatif. Nah, dia akan membuat permintaan penawaran baru. Gitu. Nah, katakanlah nanti kita udah dapat nih harganya. Oh, di supplier 1 ternyata harganya cuma 25. Ini. Nah, nanti sama di tab yang alternatif kita bisa nih compare produk lain. Gitu. Nah, nanti dia yang warna hijau ini berarti yang best deal-nya ya. Oh, yang ini lebih murah. Gitu. Jadi kita bisa choose aja yang ini. Oke. Oh, sebentar. Oh ya, tadi waktu kita klik choose, sekarang yang di vendor awal itu sekarang kuantitinya udah 0 karena kita fix belinya pakai yang ini yang di supplier 1 gitu. Jadi bisa dibandingin. Gitu sih Pak Bu. Tapi kalau misal case-nya dari Bapak Ibu cuman lihat list harganya dari mereka lalu mau langsung ganti vendornya, better langsung diganti vendornya aja sih. Gitu. Ini kan selama dia belum jadi PO kita masih bisa ubahkan vendornya. Gitu sih. Cukup. Oke. Ya, saya balik lagi ya ke yang sales tadi. Ya, ya. Oke, katakanlah ini ada company A mau daftarin pegawainya gitu ya, ikut tadi ahli K3 umum di event yang 10 Februari, sebanyak 3 orang katakanlah. Lalu kan kita harus masukin kitnya juga nih, 3. Nah, setelah kita confirm di sini kita bisa create invoice-nya atau fakturnya lewat tombol yang di sini. Nah, di sini ada opsinya, Bapak Ibu. Ada regular invoice atau DP. Jadi, semisal dari kliennya Bapak Ibu banyak yang mau pakai DP, itu nanti bisa pakai opsi yang down payment. Down payment-nya kita punya yang persen atau yang fixed amount. Kalau fixed amount berarti nominalnya. Kalau persen ya persennya. Gitu. Nanti semisal nih, ini saya contohin yang persen ya. 50%. Lalu kita klik create draft.
Nah, nanti di draftnya akan ada tulisannya seperti ini, down payment 50%. Gitu. Nah, di invoice ini juga sama, Pak Bu, kita bisa set due date-nya ya kalau kita mau setup. Gitu. Lalu kita confirm aja ini. Lalu kita pay gitu ya. Pakai yang tanpa rekonsiliasi dulu ya. Bank BCA, date payment. Nah, ini dia udah pay. Nah, nanti kalau misalnya kita mau tagih sisanya, pelunasannya, ini kita masih bisa create invoice lagi. Oh. Nah, nanti kita pakai yang regular invoice, dan di sini ada tulisannya, already invoices-nya ada 9 juta, sesuai yang tadi BDP-nya. Lalu saat kita create draft lagi buat invoice yang baru untuk pelunasannya, nah di sini ada tulisannya, bahwa kemarin udah ada down payment, makanya ada minus 9 juta ini. Jadi sekarang tinggal bayar 9 juta sisanya. Gitu. Jadi tinggal confirm, lalu sama tinggal pay aja. Gitu. Oke. Seperti ini. Itu nanti nambahnya jadi manual nggak sih? Kontak bisa, manual bisa. Dari kontak masih bisa, manual semua ya. Jadi ada pasal kontak. Jadi ini alamatnya memang khusus untuk alamat bisnis ya, dicacakan dengan alamat pengiriman dengan alamat invoice-nya gitu. Bisa dikasih 2 alamat. Satu perusahaan 2 alamat. Nah, ada yang invoice itu salah satu perdomaan. Untuk invoice-nya tadi kalau misal di satu perusahaan ada 2 alamat, itu pilih alamatnya di mana? Itu setup di customer-nya, customer-nya, di company-nya. Ini kan ada Ya. yang invoice address sama yang delivery address. Jadi setupnya di sininya. Nanti dia otomatis ambil ini ya, kan ada invoice, ada yang delivery. Gitu. Delivery atau mungkin kontak gitu ya. Nanti kita bisa setup alamatnya biar beda. Kalau dari modul invoice-nya nggak bisa ya? Kalau dari Modul invoice tadi bisa nggak dirubah manual alamatnya? Nggak bisa ya? ada opsinya sih Pak buat ngerubah. Berarti di situ ya, di awalnya ya, di Ya, SO-nya ya. saat pembuatan SO-nya. Nanti kalau semisal dari Bapak Ibu mungkin mager gitu ya, buat dari kontaknya dulu, kita buat aja dari sini, company C gitu misal. Cuman jangan langsung yang create, pakai yang create and edit gitu. Nanti di sini juga bisa kok ada opsinya buat setup invoice sama delivery alamatnya gitu. Oh. Ini satu alamat bank atau bisa beda bang? Tergantung kebutuhannya Bu. Tadi sih saya pakai satu alamat nih. Kalau semisal case-nya dibedakan, bentar ya, saya buat dulu. Oh ini. Oke, jadi di bagian payment ini, Pak Bu, sebenarnya kita bisa ubah untuk amount-nya. Katakanlah dia di split gitu ya. Berarti nanti misal dia pertama bayar pakai, saya mau bayar mandiri 3 juta gitu. Ya udah diubah aja jadi 3 juta. Ini. Nah, nanti kalau kita masukkan amount yang berbeda sama yang ada di invoice-nya, itu akan ada pop-up baru nih, Pak Bu. Nah, nanti kalau case-nya nanti ada pembayaran lagi, kita pilih yang keep open. Gitu. Jadi nanti create payment aja. Nanti tulisannya akan jadi parsial di sini. Oh. Nah, nanti kita pilih lagi aja untuk misalnya sisanya pakai BCA ya, 3.500.000. Nanti kita create payment. Atau kita juga bisa nih sama misal ada biaya admin gitu kali ya. Jadi di sini paymentnya ada 3.502.000 gitu. Nah, ini kan dia beda nih sebenarnya. Lalu kita mau catat perbedaannya sebagai biaya admin gitu, semisal. Kita bisa pilih yang ini, mark as fully paid,
Lalu di sini ada, kita bisa pilih akunnya. Misal bank admin tadi ya. Nah ini ada bank administration fees. Gitu. Jadi kita create payment. Nah sekarang dia selesai buat paymentnya. Gitu. Oke, itu kan kalau untuk misalnya ada pembayaran secara parsial ya Mbak ya. Maksudnya ini kan invoice misalnya ini kan katakan ada 2 invoice, satunya pakai pajak dan satunya nggak pakai pajak, dan pakai dan tidak pakai pajak itu di 2 akun bank yang berbeda untuk pada saat pembayarannya di kolom dokumennya itu banknya itu berbeda gitu. Nah ini untuk satu invoice ini itu hanya untuk nge-link di misalnya satu bank Mandiri aja kah, atau nanti banknya bisa milih antara pembayaran di Mandiri atau di BCA, di rekening kami. Kalau mau dipisah pencatatannya, berarti better kita buat jurnal yang beda aja Bu tadi. Gitu. Tadi kan memang di bagian akunnya dia cuma satu nih Bank Mandiri. Katakanlah kita mau save dia di dua bank yang berbeda nih, sama-sama Bank Mandiri tapi yang pakai pajak sama enggak gitu ya mungkin. Iya. Nanti kita split aja, kita buat akun baru. Jadi ini Bank Mandiri pajak, lalu kita buat Bank Mandiri tanpa pajak. Nah nanti dari sisi jurnalnya kita juga buat 2, Bank Mandiri pajak sama yang Bank Mandiri tanpa pajak. Jadi nanti saat kita pay dari ini ya, dari invoice-nya, waktu kita klik pay tadi, ya udah nggak bisa. Tadi kan pay kita bisa pilih tuh jurnalnya. Nah itu kita pilih jurnal apakah dia yang pakai pajak atau yang tanpa pajak. Gitu. Enggak gitu maksudnya Mbak. Misalnya boleh minta nggak contoh dibuatin invoice lagi satu gitu. Ini. Sorry sebentar. Nominalnya ini. Ya, nah itu kalau misalnya kita mau lihat format invoice-nya kita di mana, di print itu ya? PDF-nya. Ya. Ya, di sini kita bisa print. Klik tombol print tadi. Nah, ini kalau misalnya tanpa harus di-download, kayak kita melihat dulu, gitu preview dulu sebelum di-download gitu bisa. Ini kan kayak print kan pada langsung di-download gitu kan, maksudnya cuma di preview dulu, ya itu. Sebenarnya tombol preview-nya yang di sini ini lebih ke pengiriman emailnya sih Bu. Kalau preview PDF-nya nggak ada. Oh gitu, jadi kita nggak bisa lihat dulu gitu. Bentuknya tapi seperti ini sih. Oh, formal. Nah, maksudnya ke bawah. Nah, biasanya kan kalau di invoice ini kan ada kayak akun bank gitu loh, maksudnya itu di bank, misalnya Bank Mandiri, nomor rekeningnya berapa atau sama PT apa gitu kan. Nah, misalnya kalau ada 2 invoice, misalnya ini satu invoice nomor 1 di Bank Mandiri pembayaran untuk akun banknya. Nanti di invoice yang nomor 2 itu nanti akun banknya di Bank BCA gitu. Itu bisa pilih bank apa enggak? Itu berarti ada 2 invoice ya? Iya. Bisa. Kalau 2 invoice pertama bank ini, invoice kedua bank yang lainnya bisa. Iya. Kita bisa pilih mengikut tadi. Ada bisa di awal Pak. Sebentar. Saya cek dulu. Ya. Oke. Kesimpulannya di dokumen invoice kita nggak ada masukin banknya, paymentnya kemana. Nah, mungkin sebentar ya. Kalau payment karena kita ada dokumen sendiri, Pak Bu. Gitu sih. Jadi kalau di invoice-nya dia nggak ada, adanya di sini payment receipt. Kayak gini. Gitu.
Sebenarnya kalau mau ditambahin di dokumen invoice-nya bisa Bapak Ibu, tapi itu saya edit pakai Studio seperti biasa. Oh, Jadi jadi intinya lebih ke preview-nya itu yang nggak muncul ya notifikasinya gitu ya. Nah, di dokumennya mau ada ditampilin infonya kan Bu? Ini pakai Bank apa? Ya, karena kan Nah ya, kebanyakan itu orang nggak mana tadi tanya-tanya nanti. Oh nggak ada iya, ya? iya nggak ada Pak. Tapi Setupnya kalau nggak ada. milih bisa. tapi bukan yang Atau tapi bukan pas milih pembayarannya Kak, tapi pas di invoice-nya. Karena kan Di kita fisiknya ada, gitu. iya ada dua, invoice non PPN sama invoice PPN. Ini satu-satu bank Satu aja nggak ya. ada kok. Iya, ada. Kita maunya dua bank ini tertera di invoice gitu. Nah, atau ditaruh sini aja Ibu. Ini kan ada nih terms and condition. Nah, oh, kita di taruh sini aja pembayaran. Berarti eh, ini manual kalau gitu, ya. enggak template. Nah, itu. Tapi kalau di sini dia manual jatuhnya. Iya. Pembayaran KPMPN sama yang pembayaran Itu banget. PPN. Jadi satu-satu kan Pak. Ini sih. Nanti kalau saya create lagi, terms and condition-nya juga. Oh, bentar-bentar Bu. Bentar ya. Harusnya bisa. Sebentar. Aduh, saya lupa setup-nya. Nah, gini aja. Ini kan dia ada tuh default terms and condition. Nah, pakai yang add a note ini aja. Lalu kita tambahin nih di sini. Tadi apa? Pembayaran tanpa PPN. Sama pembayaran PPN. Gini ya. Ini misal udah ada kodenya nanti banknya. Lalu kita save. Nah, nanti di invoice saat saya create baru, nah dia langsung ada di sini, Bu. Gitu. Nah, ini Oh, gitu. Nanti dia jadi waktu di print ini pakai yang lama. Saya buat baru ya, sebentar. Nah, nanti munculnya di bawah sini, Bu. Gimana? Yang BPN sama yang BPN itu banyak orang masih milih di akun bank yang berbeda. Yang sama, yang mereka punya akun banknya, jadi nggak masuk ke rekening yang kita pilih. Jadi kalau invoice PPN itu nanti pembayarannya ya tetap PPN aja, nanti pembayaran invoice tanpa PPN nanti rekeningnya ya invoice tanpa PPN. Jadi nggak jadi satu gitu, Mbak. Kalau dua ini nanti kebanyakan pilihnya sesama bank. Karena di kami dibedakan dua pembayaran, Mbak, rekeningnya. Bentar. Pasti milihnya sama bank, Mbak. Nanti kita bingung bilangnya. Nggak ada. Nggak bisa, Pak, Bu. Kalau defaultnya dia jadi satu. Kalau emang mau di split, ya seperti biasa ya. Saya bisa setupnya kalau pakai Studio aja. Ya. Jadi kalau milih bank itu nggak butuh notifikasi apapun ya. Karena tadi kan setting banknya kan bisa banyak tuh. Maksudnya teman-teman itu kalau ketika yang PPN pakai bank ini notifikasinya di bawah langsung muncul gitu, di apa fisiknya itu. Iya Pak, di dokumennya kan. Nggak bisa ya? Nggak, itu saya nggak bisa setupin. Karena ini defaultnya di Odoo adanya opsinya cuma satu ini aja. Oke. Untuk mengenai nomor invoice masih bisa. Nggak ada di nomor invoice apa nama sudah. Kalau nomor satu ya nomor satu, terus nanti nomor dua gitu. Urutannya. Kalau urutannya ini dia Apa kiriman? ini urut
dari pertama kita buat ini sih Pak Bu, satu Jadi bulan. kan jadi nggak bisa kayak kita buat apa kayak notis apa ngering nomor invoice kita sendiri. Mau lanjut Mau yang lanjut. yang dulu kan sudah jalan, mau lanjut biar rapi gitu. Ya, dari kak nomor PPS sama nomor PPS kan ada kode feature mungkin. Gitu. Bisa nggak di custom itu? Formatnya gimana yang dulu? Ya, maksudnya kan kalau misalnya anggap aja nomor invoice tetap 01 gitu Mbak ya. Cuman kalau PPN itu nanti dikasih garis miring PPN sendiri. Terus kalau ada nom PPN itu nanti formatnya belakangnya nom PPN gitu loh maksudnya. Jadi kita tahu kalau invoice ini tuh pakai pajak dan invoice ini tuh nggak pakai pajak. Gitu. Sebenarnya kalau diubahnya bisa, tapi manual sih Bu jatuhnya. Kalau mau ada opsinya, Jadi ngetik nomor invoice itu manual gitu mesti. iya. Yang berapa sih? Ini adanya diubah aja buat penamaannya. Tapi maksudnya dirubahnya juga satu-satu, Bu, jatuhnya. Gitu nggak bisa pada saat kita buat invoice itu pada saat new kita buat invoice itu nomor invoice-nya kita sendiri yang custom gitu yang ngetik kita harus. Nggak bisa, Bu. Ini kekunci soalnya opsinya. Atau gini aja. Ini kita udah confirm ya buat invoice-nya udah jadi. Kita reset dulu ke draft baru kita ubah namanya. Ini ya misal PPN. Lalu di confirm lagi aja. Dah. Paling jadinya ada notifnya errornya tadi aja, tapi bisa kok ini diubah. Gitu. Jadi kalau untuk pembuatan di awal memang masih nomornya pasti continue ya. Cuman nanti kalau misalnya mau diedit atau custom sudah di reset dulu terus diedit nomor. Coba yang di akun pay nanti yang pada saat pembayaran. Pay? Iya. Nah ini biasanya kan kita kalau pakai pajak itu kan juga ada pemotongan PP.Cash bisa 2%. Nanti apa ada kayak pengurangan? Ini kan tinggal di create bank terus sama create pay gitu kan. Nah kalau misalnya ada penambahan untuk pengurangan akun PPA23 itu gimana? Itu di produknya sih, Ibu. Sebentar, harusnya ada tadi. Bentar ya, saya cek dulu produknya. Oke, misal ini aja deh. Terus di taxesnya kita pilih nih, misal yang ini ya. Kalau di confirm, nah nanti di invoice-nya ini dia akan ada tulisannya bahwa dia masuk ke ini, ke akun pajak 12%. Lalu masuk ke penjualan, sama nanti debitnya di receivable. Gitu sih, Bu. Jadi nggak bisa langsung pada saat membayar invoice itu masih dikurangi 2% gitu ya. Jadi langsung Lebih ya setupnya di awalnya sih, Bu. Atau kalau memang maunya di akhir ya, misal dari produknya kita belum pasangin pajaknya, lalu mau dikurangin di sini, selama dia belum dikonfirm, Bu, ini kita bisa add a line di sini, dipilih akunnya, gitu. Misalnya tadi nggak ada ya, yang akun pajaknya ini nggak ada, misal ini kita add a line di sini. Sorry, nggak bisa Bu. Ini nominalnya nggak bisa diubah. Jadi harus dari awal berarti setupnya. Dari produknya. Di produknya dia ada pajaknya berapa untuk penjualan dan untuk pembeliannya. Gitu.
langsung dikurangin udah. Nah, berarti sarannya kalau dari sini nggak semua mau 2%. Satu perusahaan yang pakai GP akan potong biaya. Ini maksudnya jadi misalnya ini kan order ini kan satu pelatihan ya, misalnya di adik-adik umum di tanggal 1 Februari sampai 15 Maret gitu ya misalnya. Itu berarti semua untuk peserta yang ada di training itu nanti langsung dikurangi 2% gitu untuk payment. Tergantung di sales ordernya. Bu, kan di sales order ini dia per customer kan. Semisal dia ini ada pajaknya nih. Kalau nanti ada customer lain yang dia tanpa pajak itu kan bisa disilang. Ini customnya sih berarti di master kontak itu ya, yang awal itu ya? Bukan, ini di produknya, Bu. Nempelnya. Sebentar, produk. Nah, di sini kan ada sales taxes-nya. Ini tuh default-nya, Bu. Nanti saat pembuatan sales order, misal dia default-nya ada nih pajaknya. Nah, nanti saat kita buat sales order, semisal dari customer ini dia nggak ada potongan tuh, nggak ada potongan pajaknya. Aduh, sebentar. Nah, nanti disilang aja. Kan dia nggak ada pajak nih, misal. Disilang aja di sini. Gitu. Sama halnya kalau ternyata ada, tapi beda, ini masih bisa diganti opsinya. Gitu sih, Bu. Ya, udah sempat nggak cuman ya. Oh, semua. Ya, ini bukan hanya order mana yang saya berdua kali dengan payment di klien terus cek mana tentang bisnis order BC baru payment apa masuk di akun kami sama yang kamu bilang Sih, sampai no. ya paling kecil apa yang bisa order dari kamu Saya sampaikan. terus apa yang saya biasanya mungkin beda tapi ada sedikit yang dari memang tidak bisa jadi itu lah terus balik mana dari kesehatan dari tapi kamu lebih biasanya Oke, saya kok mas. Kamu jelas. kenapa nggak saya jadi kalau kamu masuk Hah? Ya. ya saya itu gimana sih Pak pada saat kalau ini Kalau dari itu kan dari quotation ya, kecil, jadi sebuah kontrak. jadi itu yang bikin awalnya di marketing yang marketing yang buat tapi kita tahu dari itu Tahu datanya dari apa? jelas ordernya Itu kan begitu di-create, nanti kan jadi di jurnal tuh, jadi postingnya jurnal. Apa nih? Entah itu piutang, entah itu masukan, masuk di jurnal kan. Nah, terus ketika dia pay, baru jadi uang masuk. Invoice itu. Dia tuh trigger dari invoice. dari finance bisa lihat dari filternya Ya bisa kalau kita siapin. harusnya dikasih akses itu soalnya kita buat ngubah itu potong PPN dari karena ya karena dari awalnya sales Sebenarnya simpelnya gini, mau yang create sales order dari finance atau marketing gitu aja. Kalau ngaksesnya boleh, cuma takutnya gini, kalau dua-duanya bisa ngakses, nanti ada yang ngerubah. Nah, walaupun ada historicalnya loh ya, nggak masalah sih. Nanti kita atur. dari finance Boleh. ya, Atau kalau saran saya ya, izin masuk ya Pak Bu. Mungkin di bagian sales ini kan dia bisa nih statusnya masih quotation. Nanti kalau misalnya dari marketing yang buat, berarti dia sampai si quotation ini aja. Kan ini masih bisa diubah-ubah nih. Nah nanti yang ngubah-ngubah isinya, waktu ini kan quotation nih sekarang. Nanti yang ngubah-ngubah dari finance, lalu dikonfirm gitu. Kalau dikonfirm kan ada ini ya Pak ya, apa namanya privilege-nya ya, ada statusnya approval SO kan ada gitu ya.
Bukan approval sih Pak, lebih ke boleh lakukan aksesnya sampai mana aja gitu doang. Oh, nggak ada kayak yang punyanya invoice tadi kan ada yang approval tuh. Apa PO ya? PO tadi kan juga ada gitu. Jadi ada yang create, ada yang approval. Bisa gitu kan? Kalau approval itu beda lagi sih Pak. Sebentar. Sebentar ya Pak Bu. Sekarang ini SQ-nya ada netting itu. Netting apa namanya? Akunnya itu. Marketingnya nggak paham. Terus bang mana? Marketing nggak tahu. Kalau BPN kalau ngambil Oh, tahu. kalau BPN Oke. tahu, cuman kalau untuk yang melakukan BPN berarti kan tahunya cuma pada lain bayar. Tapi nanti ada kolom statik tanpa bisa order sama aja kita gunakan timbul kita habis ganti terus buka sales order lagi bisa ini apa enggak tambah Buat approval saya cek dulu deh Bapak Ibu. Saya get back next meeting aja daripada salah jelasin. Ya. Oke, berarti concern-nya tadi adalah kalau kan teksnya kan ditentukan di sales order. Sedangkan sales order plan awalnya buat dari marketing gitu ya. iya. Dan dari marketingnya mungkin nggak tahu apakah ini company-nya teksnya ada atau enggak gitu bukan? Sebenarnya kalau marketing tahu enggak dia pakai apa enggak, cuman pada saat pembayaran kan kalau di kan itu kan kalau pembayaran kan di babysitnya ditambah PPN gitu kan yang diketahui marketing kan segitu misalnya kayak sama ini kalau tambah 11% kan nanti jadinya 7 juta sekian gitu ya. Nah pada saat dibayar oleh klien maka klien itu bayarnya itu dipotong 2% dari total itu tadi. Nah, marketingnya nggak tahu gitu. Ya, PPH 23 itu. Iya, ada PPH 23-nya itu marketing kan tidak tahu berapa yang dibayarkan oleh vendor gitu. Yang dibayar oleh klien. Berarti kliennya bayarnya di bawah nominal seharusnya karena dipotong. Iya. Dipotong PPH bukan PPN. PPH. Iya. Oke, kalau kayak gini gimana? Kalau ini biasanya di kita itu pada saat pembayaran itu nanti langsung ada kolom akun buat potong PPH 23-nya gitu. Oke, kalau gini gimana Bu? Ini ya coba saya propose dulu. Kan pay ini dan Ya. transfernya di bawahnya itu. Nah, misalnya kan 6.600.000 ternyata pada saat yang kami terima itu misalnya cuma 6.550.000 gitu ya misalnya ya contohnya. Nah, kalau tadi ini kan kalau ada lebih untuk admin gitu kan nanti ada akun untuk yang apa? Admin bank gitu loh Mbak tadi itu loh sebelumnya kan. Nah, ini nanti untuk itunya notnya itu nanti jadi ke PPH 23 sebetulnya. Oh iya, bisa sih Bu. Ini kan diturunin ya nominalnya. Iya. Terus kan pakai yang ini, merk as fully paid. Iya. Taruh di PPH.
PP23 gitu misalnya, itu prepaid tax, nah gitu. Jadi Bisa sih Bu, masuk kok. Ini di paymentnya masuk 650, terus nanti di bagian akunnya prepaid ya tadi, prepaid. Ini 16.000. Ini bukan. nah ya gitu maksudnya. Oh, oke. Berarti ya pakai itu tadi aja, Ibu. Bisa kok, maksudnya nominalnya berkurang. Tadi kan saya contohin dilebihin. Kalau dikurangin tetap muncul. Mm-mm. Jadi nanti itu selisihnya itu kalau dilebihin kan pasti minus kan, itu bisa masuk ke akun bank gitu kan ya. Kalau lebih, nah kalau misalnya kurang berarti nanti tetap bisa notnya masuk ke akun Ya, banknya lagi. dipilih aja akunnya masuk ke yang mana, gitu. Oke. Oke. Solve ya, Bapak Ibu yang ini. Ini bisa saya Mbak boleh lihat yang invoice-nya, yang di print invoice-nya. Yang di print, Ya, yang kalau Review. sorry, review. Bawah ke bawah. Lalu sering itu PPN ya. Itu PPN. Nah, atau misalnya ada ditambah kolom kayak DPP nilai lain itu bisa nggak? Soalnya kan kalau perhitungan pajak sekarang kan memang masih 12% kan ya tertulisnya. Cuman ada perhitungan sendiri khusus untuk menjadi PPN itu 11% gitu. Kalau di pajak kan namanya dari DPP nilai lain. Kalau dimunculkan di situ apa bisa? berarti yang di sini harusnya 11%. Ya tetap teksnya tetap iya. Teksnya tetap tulis aja PPN gitu aja, nggak usah ditulis 11 atau 12% gitu. Oh, Terus terus. PPN, terus amountnya kan untuk harganya kan 600.000. Terus itu harga sebelum PPN 600.000. Di bawahnya itu ada tulisan DPP nilai lain gitu, berapa per berapa gitu. Terus bawahnya baru PPN-nya gitu. Kalau perubahan kolom di sininya udah nggak bisa lagi sih, Bu. Paling yang bisa diubah cuman kalau ini kan 12% nih, terus mau mungkin nggak ada tulisan 12% gitu, itu di ini ya, misal gini sih bisanya kalau teksnya bukan ditulis gitu ya, itu bisa. Tapi kalau otak-atik kolom di sini saya sudah nggak bisa otak-atik sih, Bu. Saya kasih contohnya. Enggak, ini soalnya kalau saya otak-atik di sini itu pakai studio, Pak. Problemnya di situ sih sebenarnya. Dari sayanya nggak bisa edit isinya gitu. Sama kan dengan Jadi kalau nanti pilih saja yang custom apa harus kita custom. Kalau dari Bapak Ibu emang perlu custom di reportnya ini, di dokumen-dokumen PDF-nya, nanti coba saya bilang ke Mas Munawar dulu deh, Pak Bu. Biar siapa tahu nanti. Jadi sekalian Mbak, waktu akhir-akhir selesai semua yang custom apa dikumpulin, nah, baru kita ngomong custom. Oh, oke. Jabat dulu aja. Soalnya kalau misalnya Bapak Ibu custom, mungkin saya bisa bantu di yang flow-flow yang lain juga gitu. Yang tadi saya Ya, makanya gitu. Makanya dikumpulin dulu aja. Oke. Oke, mungkin saya lanjut dikit lagi ya, Pak Bu, dari basic accounting-nya. Terakhir ada di reporting-nya, Pak Bu. Jadi di reporting,
Di sini kita punya balance sheet, profit and loss, sama cash flow. Ini buat yang statement report. Balance sheet ini yang neraca ya. Neraca. Ini ada aset, liability, sama equity-nya. Lalu di sini ada profit and loss juga. Tuh. Lalu ada cash flow. Terus di sini ada trial balance. Ini yang ada sebelum bulan ini sama setelahnya nanti. Lalu ada general ledger-nya, buku besar. Ini berarti masing-masing akunnya. Lalu kita juga punya partner ledger. Berarti ini ada supplier dan juga ada customer. Contohnya ini di company A kita debit berapa, punya debit berapa di dia, kredit berapa. Dan termasuk balance-nya juga. Itu. Lalu di sini ada yang receivable. Berarti penerimaannya. Semisal nih kalau dari dia ada hutang gitu ya, itu kita bisa lihat berarti oh dia udah ini mah ada utang 26 juta belum dibayar gitu. Sama yang di payable berarti kita yang utang gitu. Cuman ini lagi nggak ada. Itu lalu ada tax report juga buat lihat report pajaknya. Oke, itu dulu buat reportnya. Lalu buat report sendiri ini kita ada filternya Bapak Ibu. Contohnya yang di balance sheet ini ya. Ini kan dia per today. Kalau semisal mau lihat khusus ini ya mungkin tahun kemarin gitu. Itu kita bisa atur filter di sini. Atau mau bulan, quarter itu juga ada. Lalu di sini ada comparison atau perbandingannya. Gitu. Semisal mau dibandingin sama periode sebelumnya. Ini ya, ini kan satu periode. Berarti karena sekarang di Januari dia menampilkan yang di Desember itu isinya gimana. Gitu. Jadi kita bisa buat perbandingan. Lalu ada juga yang same period last year, berarti karena sekarang Januari 2026 dia akan membandingkan dengan Januari 2025. Gitu. Atau bisa juga specific date, kita pilih tanggalnya. Mau dibandingin sama tanggal berapa sih? Gitu. Ini. Lalu di sini ada setting dari jurnalnya. Ini sekarang dia menampilkan dari seluruh jurnal. Kalau misal mau lihat report yang dari ini mungkin Bank BCA aja, itu juga bisa. Lalu di sini ada analytic. Ini nanti ya terkait pembagian proyeknya tadi akan saya jelaskan next meeting. Lalu di sini ada setup. Ini kan cuman posted entries aja. Kalau mau tampilin yang draft juga itu bisa dipilih di sini. Lalu di sini ada unfold all, itu kan ini dia bisa di drop down ya. Kalau mau semuanya di drop down, kita pilih unfold all. Nah, nanti semuanya kebuka. Gitu. Lalu ada juga yang hide yang zero, jadi dia cuma nampilin yang ada nominalnya. Sama bisa split horizontal. Jadi aset di kiri, liabilities equity di bagian kanan. Gitu. Lalu ini ada opsi untuk perubahan dari segi penulisan nominalnya aja. Ini nggak ada titik nol-nolnya. Gitu. Itu buat filter-filternya di sini. Lalu buat report di sini dia bisa ekspor PDF sama Excel gitu. Oke, itu sih Bapak Ibu buat basic accounting. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau disampaikan atau mungkin yang perlu saya tampung untuk next meeting? Coba lihat report yang sales. Yang jurnal sales berarti. Untuk data pelanggan, laporan data pelanggan, reportnya itu jadi gimana? Oh, kalau itu berarti dari ininya, Bu, salesnya aja. Ini juga ada reportnya. Gitu. Misal, ini ya report customer. Lalu di sini kita ada opsi pivot view, Bu. Gini, kalau mau lihat company ini gitu. Misal dia ini ada unit price gitu ya. Berarti dia total udah ngeluarin berapa duit sih gitu. Gitu Bu, kalau mau detail per customernya pakai dari aplikasi sales lalu reporting gitu. Berarti itu nanti bisa di report berdasarkan Berdasarkan apa? Kayak berdasarkan per perusahaan gitu loh Mbak. Kayak perusahaan ini gitu utang di kita tinggal berapa, masih ada utang di kita atau enggak gitu maksudnya. Kalau lihat hutangnya tadi di yang
accounting, reporting, yang ini partner ledger. Ini kan dia per customer, atau kalau customer aja berarti yang receivable. Ini ada company A, dia berapa, ini berarti dia ada utang berapa gitu. Yang di age receivable ini, Ibu. Ini juga bisa diklik kalau mau lihat detailnya. Ini contohnya. Oh, dia dari invoice ini. Nah, ini bisa dilihat gitu. Ini kan dia belum pay, makanya tadi ada misalnya dia hutang 11.000 gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke, kalau gitu mungkin nanti coba saya list dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan yang harus custom atau mungkin yang flow dari saya yang bisa diproses pakai custom apa aja. Nanti coba saya sampaikan dulu dan bisa dipertimbangkan apakah mau upgrade ke custom atau enggak gitu. Lalu untuk next meeting nanti saya masuknya di advance accounting ya Bapak Ibu. Jadi pembahasannya akan ada di budgeting, lalu aset, lalu internal transfer antar bank gitu ya untuk petty cash, termasuk kalau ada download untuk yang akan diimport ke Cortex gitu. Oke, kalau gitu udah clear ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Sekian dari saya untuk training hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu juga minggu depan jam 10. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.